Biku, apakah sebenarnya yang menjadi penyebab dari penderitaan? Tanha atau nafsu keinginan indrawi ini menyebabkan terjadinya banyak kali kehidupan. Karena tanha inilah, karena kemelekatan inilah, kemelekatan pada segala sesuatu, misalnya kamatana, kemelekatan terhadap nafsu-nafsu keinginan indrawi, kemudian bawa tanda, nafsu keinginan terhadap kehidupan, dan wibawa tanda, nafsu keinginan terhadap ketiadaan. Para biku, nafsu keinginan indrawi atau tanha, di mana terjadinya atau di mana tempatnya? Nafsu keinginan indrawi ini berada di dalam kehidupan ini. Ketika melihat objek-objek yang indah, yang menarik di dalam kehidupan ini, maka akan terjadi nafsu keinginan. Disitulah tempat terjadinya tanha atau nafsu keinginan, dan ia juga akan berada di sana. Jadi ketika ada tanha, kemudian objeknya adalah objek yang menarik, maka terhadap objek yang menarik, atraktif dan indah itu, nafsu keinginan itu akan muncul di sana, berada di sana. Di loka ini, di dunia ini, apakah yang dikatakan sebagai menarik, atraktif dari rupa ini? Yaitu mata kita. Karena adanya mata, kemudian kita bisa memiliki kemelekatan terhadap yang lainnya. Kita mempunyai mata. Kemudian mata ini melekat pada yang lainnya ketika kita melihat sesuatu. Demikian juga yang terjadi dengan telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran kita. Di sini Buddha memberikan penjelasan yang sangat rinci. Karena adanya mata, kemudian telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran ini, maka di sana terjadi tanha, di sana berdiam tanha. Kita mempunyai mata, kemudian ada objek yang indah di mata kita, kemudian ada suara yang merdu, lalu ada bebauan yang menarik, cita rasa yang lezat, juga melalui tubuh dan pikiran kita. Objek-objek seperti itu yang menyebabkan terjadinya tanha. Banyak sekali suara, tetapi tidak semua menyebabkan Anda memiliki kemelekatan. Ketika Anda mendengar suara, lalu suara itu sangat merdu, maka di sana muncullah tanda. Kemudian dengan mata, ketika ada objek yang indah, yang menarik, misalnya seseorang yang menarik, Anda menyukainya. Begitu juga dengan bebauan, cita rasa, sentuhan dan sentuhan tubuh. Kita melihat, kemudian kita mendengar, kita mencium, kita merasakan. Apabila itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang menarik, maka di sanalah terjadi tanha, di sanalah tanda berdiam. Kita mempunyai rupa, kita melihat objek, juga mendengar, mencium, merasakan, menyentuh. Apabila objek dhamma itu menarik, maka tanha akan berdiam di sana. Kesadaran penglihatan, demikian juga dengan kesadaran pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan. Dengan adanya kesadaran penglihatan ini, jika objeknya itu adalah sesuatu yang menarik, maka tanha akan muncul.
Ketika kita melihat suatu objek dengan kesadaran penglihatan, juga mendengar, kemudian mencium, merasakan, dan sentuhan. Jika objek-objek itu indah, maka tanha akan berdiam di sana. Di dalam kehidupan ini ada persinggungan atau kontak melalui mata, demikian juga melalui telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Jika sesuatu itu adalah menyenangkan, indah, maka tanha akan berdiam di sana. Di loka ini, karena adanya persinggungan melalui mata, maka memunculkan perasaan. Demikian pula yang terjadi dengan telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Jika persinggungan itu adalah sesuatu yang indah, menyenangkan, maka terjadilah tanha dan tanha akan berdiam di sana. Para biku, di loka ini ada sanya adalah ingatan. Ketika Anda melihat, kemudian mendengar, maka di sana ada sanya atau ingatan. Anda memiliki sanya karena Anda melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan karena adanya objek-objek dhamma. Karena adanya sanya inilah memunculkan tanha, dan jika terjadi tanha, ia akan berada di sana. Di kehidupan ini, ketika Anda melihat sesuatu objek, di sana akan menimbulkan cetana atau motivasi. Demikian pula ketika Anda mendengar akan memunculkan cetana atau motivasi. Juga pada saat mencium, merasakan, ada sentuhan dan ada objek-objek dhamma. Di sini Buddha telah menjelaskan tentang sebab munculnya penderitaan, yaitu tanha. Pada bagian ini penjelasan diberikan secara lebih terinci. Itu yang pertama tentang rupa. Kemudian Buddha memberikan penjelasan tentang persinggungan dengan mata ini secara lebih jelas dan terinci, di mana juga dijelaskan tentang kemunculan kemelekatan. Jika Anda benar-benar memahami penjelasan ini, maka yang lainnya akan baik-baik saja. Kemelekatan sudah dijelaskan. Timbul bisa melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun juga karena melihat, mendengar, juga mencicipi, merasakan. Selanjutnya dijelaskan tentang kesadaran penglihatan, juga kesadaran pendengaran, dan yang lainnya. Lalu dijelaskan tentang persinggungan atau kontak melalui mata yang akan memunculkan perasaan. Begitu juga apabila terjadi kontak melalui telinga, kemudian hidung, dan yang lainnya. Selanjutnya ada memunculkan ingatan atau sanya. Jika Anda memahami dasar apa yang dijelaskan oleh Buddha ini, yaitu bahwa melalui mata, kemudian telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, Anda mendapatkan objeknya. Kemudian dari misalnya kesadaran penglihatan, terjadi sentuhan melalui penglihatan itu. Juga untuk pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, dan objek batin. Karena adanya mata, maka terjadilah sentuhan atau kontak.
ini akan menimbulkan perasaan. Begitu juga dengan telinga, suara akan memunculkan perasaan juga. Ketika Anda mengamati objek itu, Anda melihat objek itu, maka di sana ada sanya atau ingatan yang bisa memunculkan kemelekatan. Pada waktu kita melihat ataupun mendengar, di sana terjadi motivasi atau cetana. Misalnya kita ingin melihat lebih banyak lagi atau ingin mendengar lebih banyak lagi. Jika objek tersebut adalah objek-objek yang menyenangkan. Ini adalah rupasanya. Karena adanya mata, maka terjadi persinggungan atau kontak. Ini menimbulkan kesadaran penglihatan. Lalu dijelaskan secara lebih rinci untuk yang lainnya. Jika Anda bisa memahami satu penjelasan saja, maka yang lainnya Anda juga bisa melihat secara lebih rinci. Di kehidupan ini ada rupa tanha. Kemudian juga tanha terhadap suara, kemudian bebauan, cita rasa, sentuhan, dan objek dhamma. Mereka yang menarik akan menimbulkan nafsu keinginan. Maka nafsu keinginan atau tanha akan berada di sana, terjadi di sana, dan berada di sana. Di dalam kehidupan ini, ketika kita melihat suatu objek akan memunculkan buah pikiran atau pikiran. Jadi ketika kita melihat objek, mendengar suara, juga mencium, merasakan cita rasa, kemudian ada sentuhan, memunculkan pikiran. Di sana memunculkan kerinduan. Maka akan terjadi tanha dan tanha akan berdiam di sana. Di dalam kehidupan ini terjadi juga pengamatan atau penyelidikan pada objeknya. Bisa objek penglihatan, suara, bebauan, cita rasa, sentuhan, ataupun objek dhamma. Ketika Anda melakukan penyelidikan, bisa memunculkan kerinduan, maka di sana akan terjadi tanha dan tanha berdiam di sana. Di sini Buddha memberikan penjelasan dengan sangat rinci. Apabila Anda belum mampu memahami sepenuhnya, janganlah merasa cemas. Misalnya apakah itu penyelidikan melalui penglihatan, suara, penciuman, kemudian apakah kerinduan terhadap rupa. Pada saat jika Anda mempelajari Abhidhamma, maka Anda akan mengetahui hal itu. Juga dari pengalaman meditasi Anda akan mengalami hal itu. Jadi ketika Anda memiliki pengalaman, kemudian Anda memiliki pemahaman Abhidhamma, Anda akan tahu tentang apakah pikiran terhadap kerinduan itu. Pikiran terhadap kerinduan ini tidak bisa Anda hentikan. Anda juga tidak bisa menghentikan keinginan untuk melakukan penyelidikan. Pada saat Anda melihat sesuatu objek, kemudian memunculkan kerinduan, pada waktu itu Anda tidak bisa menghentikannya. Demikian juga apa yang terjadi terhadap kerinduan Anda terhadap suara, Anda juga tidak bisa menghentikannya. Pada saat itu mungkin juga muncul motivasi atau kehendak. Ini pun Anda tidak bisa menghentikannya. Juga ketika ada kerinduan untuk memikirkan tentang sesuatu, misalnya memikirkan tentang sesuatu cerita yang Anda ingin memikirkannya lagi dan lagi, Anda juga tidak bisa menghentikannya. Jadi, baik terhadap rupa, suara, kemudian penciuman, cita rasa, sentuhan atau objek dhamma, Anda tidak bisa menghentikannya ketika
itu akan terjadi lagi dan lagi. Hal ini terjadi ketika Anda memiliki kemelekatan. Kemelekatan ini bisa pada gambaran, kemudian juga pada suara. Kemelekatan ini memunculkan nafsu keinginan. Kemudian pada waktu Anda memikirkan tentang sesuatu, tentang rupa misalnya, Anda tidak bisa menghentikan. Ini adalah rupa vitaka. Kemudian juga ketika Anda melakukan penyelidikan terhadap rupa, ini disebut dengan rupa wicara. Ketika Anda mempelajari Abhidhamma dan Anda memiliki pengalaman meditasi, maka penjelasan ini akan lebih mudah. Rupa sanya atau ingatan, jika kita tidak memiliki sanya atau ingatan ini, maka kita tidak akan bisa melihat gambaran-gambaran tadi. Karena adanya sanya atau ingatan, maka memunculkan tanha. Juga wedana atau perasaan muncul karena adanya kerinduan atau tanha. Lalu di sana tanha berdiam. Pada saat ada persinggungan atau kontak melalui telinga, yaitu mendengarkan suara, bisa memunculkan kerinduan. Jadi, baik objek melalui mata ataupun telinga, melihat objek atau mendengar suara, lalu memunculkan kesadaran winyana, kesadaran penglihatan, kesadaran pendengaran. Terjadi kontak atau persinggungan, memunculkan perasaan, lalu memunculkan sanya atau ingatan terhadap objeknya. Kemudian kita memiliki motivasi atau kehendak terhadap objek itu dan memunculkan tanha, nafsu keinginan atau kerinduan. Lalu ada vitaka atau pikiran, kemudian penyelidikan atau wicara. Semuanya ini terkait atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena adanya objek, kemudian ada kesadaran, memunculkan perasaan. Kemudian terjadilah persinggungan atau sentuhan melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan yang lainnya. Jika tidak ada objeknya, maka tidak akan terjadi yang lainnya. Kemudian bagaimanakah kemelekatan terhadap kesadaran penglihatan? Ini terjadi karena adanya kontak atau persinggungan. Juga untuk kesadaran pendengaran, penciuman, untuk semuanya. Pada saat Anda telah maju di dalam meditasi Anda akan melihat hal ini dengan jelas. Bahwa semua proses itu terjadi, semua proses itu ada. Di sini Buddha menjelaskan secara rinci, wedana, sanya, kemudian ada kontak melalui mata, ada motivasi atau kehendak, kemudian terjadi nafsu keinginan atau tanha, ada pikiran, ada investigasi. Kemudian berkurangnya kemelekatan juga bisa Anda lihat. Misalnya ketika Anda berpikir atau memikirkan tentang sesuatu, biasanya pikiran itu berlangsung untuk waktu yang lama atau pikiran itu berlangsung panjang. Sekarang pikiran itu menjadi lebih singkat dan lebih singkat. Demikian pula investigasi Anda akan menjadi lebih singkat dan lebih singkat. Juga terhadap kerinduan Anda, motivasi Anda, keinginan Anda untuk berpikir, semuanya menjadi berkurang dan berkurang.
Pada saat Anda mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda, perasaan ini pun akan berlangsung lebih singkat. Ingatan juga lebih singkat. Kemudian nafsu keinginan indrawi juga menjadi lebih sedikit. Semuanya menjadi berkurang. Kama tanha Anda, bawa tanha dan wibawa tanha. Nafsu keinginan indrawi, kemudian nafsu keinginan terhadap kelahiran dan nafsu keinginan terhadap tiadanya kelahiran, di mana mereka akan berada, tanha itu akan berada dan tanha itu terjadi. Buddha telah menjelaskan semuanya secara rinci, mulai dari kontak mata ataupun kontak melalui telinga, kemudian memunculkan perasaan, memunculkan sanya atau ingatan, ada motivasi atau kehendak, kemudian ada nafsu keinginan, ada pikiran. Di sanalah tanha berdiam, di sanalah terjadinya tanha. Jika semua itu tidak ada, maka tidak akan memunculkan tanha. Biku, inilah sebab sebenarnya dari penderitaan. Sayadaw mengakhiri ceramah Dhamma beliau pada malam hari ini sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.